Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang jujur aja cukup bikin tegang. Ada sebuah prediksi tentang krisis besar di Indonesia pada tahun 2026 yang katanya akan berpusat pada seorang menteri penting di pemerintahan. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan ramalan biasa ya. Ini adalah sebuah analisis yang disusun berdasarkan berbagai faktor yang saling berhubungan. Dan kita akan bongkar semuanya satu persatu. Nah, ini dia klaim utamanya. Dan wah, ini tajam sekali. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa diramalkan akan dinoelkan alias digulingkan dan katanya dengan cara yang sangat menyakitkan. Berat banget kan pilihan katanya? Mari kita gali lebih dalam apa sih sebenarnya dasar dari klaim yang begitu dramatis ini. Penting untuk dicatat, ini bukan bocoran informasi intelijen atau semacamnya. Analisis ini murni dibangun dari kesimpulan logis. Jadi, dasarnya adalah dengan melihat tren-tren yang sudah ada dan bisa kita amati bersama, baik itu yang terjadi di dalam negeri maupun di panggung global. Jadi, tren apa saja sih yang dimaksud? Nah, analisis ini menunjuk pada 5 faktor krusial. 5 faktor yang kalau bertemu, katanya, bisa menciptakan sebuah badai yang sempurna. Yuk kita lihat apa saja kelima faktor itu. Nih dia, kelima pilar argumennya. Kita akan lihat gimana utang negara, kondisi ekonomi kita yang katanya rapuh, kekacauan global, musuh-musuh politik, dan bahkan, ini menarik, pengaruh mafia. Semuanya saling terkait. Oke, kita mulai dari yang pertama. Poin krusial yang pertama, ada utang pemerintah sebesar 800 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada bulan April 2026. Ini bukan angka kecil loh, dan jelas ini akan jadi tekanan yang luar biasa berat bagi keuangan negara kita. Masalah utang tadi jadi makin rumit karena kondisi ekonomi domestik kita yang disebut sangat rentan. Coba bayangkan, analisis ini bahkan menyebut kalau kenaikan tarif ojek sebesar Rp3.000 saja bisa memicu demo besar-besaran. Ini menunjukkan betapa sensitifnya situasi ekonomi kita saat ini. Lalu, ada juga ancaman dari luar negeri. Situasi global yang lagi nggak stabil, misalnya saja kebijakan luar negeri Amerika yang agresif dan potensi konflik dengan Iran. Kalau itu sampai terjadi, harga minyak dunia bisa melonjak drastis dan dampaknya, wah pasti akan langsung terasa ke perekonomian Indonesia. Sekarang mari kita beralih ke dimensi politiknya dan lihat gimana semua ini saling terhubung. Menteri Purbaya disebut-sebut sedang menabung musuh dari berbagai penjuru. Coba deh Anda lihat sendiri daftar ini. Oposisi yang dihadapi Purbaya itu luas banget. Mulai dari individu-individu yang sangat berpengaruh seperti Luhut Binsar Panjaitan, sampai ke lembaga-lembaga vital seperti Ditjen Pajak dan Bank Indonesia. Bahkan yang paling mengejutkan, nama Presiden Prabowo sendiri ada di dalam daftar ini. Ini menunjukkan gesekan yang terjadi itu bukan cuma di luar, tapi juga di dalam lingkaran inti pemerintahan. Ini lebih dari sekedar perbedaan pendapat biasa. Dan yang paling krusial, ternyata perselisihan ini bukan cuma dari pihak luar. Ada perbedaan pandangan kebijakan yang signifikan, bahkan dengan Presiden Prabowo sendiri. Misalnya saja, soal utang kereta cepat dan program bantuan sosial. Jadi, gimana semua faktor ini, ekonomi dan politik, bisa menyatu dan akhirnya memicu sebuah krisis? Oke, mari kita lihat satu skenario logis yang mungkin saja terjadi. Kerangkaian kejadian ini seperti efek domino, dimulai dari guncangan harga minyak global, terus memicu krisis utang di dalam negeri, pemerintah terpaksa ambil kebijakan yang nggak populer, dan akhirnya ini membuka jalan bagi lawan-lawan politik untuk menjatuhkan sang menteri. Sekarang, ayo kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti prediksi ini dalam konteks iklim politik Indonesia secara umum saat ini? Analisis ini menyoroti satu sinyal ketidakstabilan yang sangat jelas. Sudah ada 5 kali perombakan kabinet hanya dalam 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo. 5 kali dalam setahun. Itu adalah frekuensi yang sangat tinggi. Saking tingginya frekuensi perombakan kabinet ini sampai-sampai dibandingkan dengan era Gus Dur, sebuah periode yang kita tahu penuh dengan ketidakstabilan nasional yang signifikan. Ini tentu memunculkan pertanyaan serius tentang kesehatan pemerintahan saat ini. Apakah sejarah akan terulang kembali? Jadi, prediksi tentang Purbaya ini sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es. Ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan saling terkait yang sedang kita hadapi bersama. Mulai dari perubahan iklim, konflik global, sampai ekonomi yang rapuh. Nah, jadi intinya bukan soal apakah skenario ini akan terjadi persis seperti yang diramalkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa arti dari semua resiko yang bertemu ini bagi kita semua sebagai warga biasa? Tujuan dari analisis ini
Perlu digarisbawahi, bukanlah untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah ajakan untuk mengalihkan fokus kita. Daripada pusing dengan drama politik sehari-hari, lebih baik kita fokus pada kesiapan pribadi dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Dan pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk direnungkan baik-baik. Di tengah dunia yang sedang bergejolak seperti ini, apa yang sebenarnya diperlukan untuk menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda? Coba, pikirkanlah.